A. Perkembangan kecerdasan dan kreativitas anak. 1. Perkembangan kecerdasan. A. Pengertian kecerdasan. Kecerdasan adalah termasuk kebolehan untuk memperoleh pengetahuan, upaya untuk berpikir di dalam situasi yang kompleks, dan upaya untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan pengetahuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah, yaitu B. Jenis-jenis kecerdasan. 1. Kecerdasan intelektual atau intelligent. EQ merupakan bentuk kemampuan individu untuk berpikir, mengolah, dan menguasai lingkungannya secara maksimal serta bertindak secara terarah. 2. Kecerdasan emosional atau emotional quotient. EQ merupakan kemampuan untuk mengendalikan dan menata perasaan sendiri dan perasaan orang lain secara mendalam sehingga kehadirannya menyenangkan didambakan orang lain. 3. Kecerdasan spiritual atau spiritual quotient. SQ merupakan sumber yang mengilhami dan melambungkan semangat seseorang dengan meningkatkan diri kepada nilai-nilai kebenaran tanpa batas waktu. Baiklah, yang selanjutnya itu B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Yang pertama itu faktor genetik atau keturunan atau pembawaan. Meskipun ini bukan merupakan faktor yang utama, tetapi faktor genetik sangat mempengaruhi kecerdasan pada anak. Nah, yang kedua itu ada faktor lingkungan. Selain faktor genetik tadi, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi kecerdasan pada anak. Jika anak tinggal di lingkungan yang memiliki suasana kecerdasan yang tinggi, maka bisa juga dipastikan anak akan ikut memiliki kecerdasan yang tinggi. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga ada faktor minat dan pembawaan yang khas. Minat merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. Minat ini merupakan sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri tanpa ada paksaan dari luar. Jika seorang anak memiliki minat yang tinggi, maka bisa dipastikan anak memiliki kecerdasan yang tinggi pula. Dan sebaliknya, jika anak memiliki minat yang rendah, maka bisa dipastikan juga anak akan memiliki kecerdasannya yang rendah. Nah, yang selanjutnya itu yang keempat itu ada faktor gizi. Kecerdasan tentunya tidak terlepas dari otak. Jika seorang anak memiliki gizi yang baik, maka bisa dipastikan juga anak akan memiliki kecerdasan yang baik. Nah, yang selanjutnya itu faktor kebebasan. Kebebasan berarti seseorang dapat memilih metode-metode tertentu di dalam Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kreativitas anak. Pengertian kreativitas anak ini adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar kreatif, yaitu memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Sedangkan kreativitas sendiri memiliki arti kemampuan untuk menciptakan atau menemukan sesuatu yang baru yang berbeda dengan sebelumnya. Kreativitas merupakan kemampuan interaksi antara individu dan lingkungannya. Seseorang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia berada. Dengan demikian, perubahan di dalam individu maupun di dalam lingkungan dapat menunjang atau dapat menghambat upaya kreatif. Salah satu konsep yang amat penting dalam bidang kreativitas adalah hubungan antara kreativitas atau aktualisasi diri. Menurut psikolog humanistik Abraham Maslow dan Carl Rogers menyatakan bahwa seseorang dikatakan mengaktualisasikan dirinya apabila seseorang menggunakan semua bakat dan talentanya untuk menjadi apa yang ia mampu menjadi, mengaktualisasikan atau mewujudkan potensinya. Dapat disimpulkan bahwa kreativitas adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda dari sebelumnya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kreativitas. Ciri-ciri kreativitas itu ada 10. Yang pertama itu ada mempunyai daya imajinasi yang kuat. Yang kedua itu mempunyai inisiatif. Yang ketiga itu mempunyai nilai yang kuat. Yang keempat bebas dalam berpikir. Yang kelima bersifat ingin tahu. Dan keenam selalu ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru. 7 percaya pada
percaya pada diri sendiri, 8 penuh semangat, 9 berani mengambil resiko, dan 10 berani dalam berpendapat atau keyakinan. Nah, selanjutnya ada perkembangan sosial dan pribadi anak, yaitu perubahan kehidupan esensial pada usia sekolah dasar dengan meluasnya pergaulan. Anak lepas dari prasekolah atau TK ke fase sekolah dasar. Nah, artinya terdapat perluasan yang sangat berarti dalam jangkauan sosialnya, baik itu dalam sisi pertemanan, pergaulan, dan lingkungannya. Nah, ini juga berkonsekuensi terhadap tuntutan sosial yang lebih. Nah, guru perlu memahami perluasan pergaulan tersebut berhubungan dengan perkembangan emosi dan hubungan pertemanan. Perkembangan identitas diri, berkembang identitas jenis kelamin, serta perkembangan moralitas anak. Nah, di dalamnya ada perkembangan sosio-emosional. Itu terdapat 3 teori di dalamnya. Yang pertama ada etologi, yang mana bayi lahir tidak berdaya melalui proses alamiah dan berperilaku sebagai dengan orang tua yang menjaga dan merawatnya. Yang kedua ada teori belajar sosial. Jalinan interaksi bayi dan orang tua mempengaruhi perilaku masing-masing. Nah, ketiga ada teori kognitif, asimilasi peristiwa, terima stimulus familiar dan sebaliknya. Nah, selanjutnya ada hubungan pertemanan. Salah satu dimensi perkembangan sosial anak adalah bertambahnya lingkungan sosial. Nah, berindikasi terhadap anak menguasai keterampilan fisik, memperluas jaringan, hubungan, dan kemampuan bicara. Contohnya adalah kemampuan bicara, kosakata mereka luas, dan juga mobilisasi. Kedua adalah teman sebaya, dapat memenuhi kebutuhan sosial. Nah, dengan contoh mereka, artinya manifestasi dari teori ini adalah anak tidak lagi menjadi kesepian, membuat anak lebih banyak menggunakan waktu dengan teman mereka atau teman-teman lingkungan mereka, sehingga waktu dengan orang tua mereka berkurang. Nah, selanjutnya ada perkembangan identitas diri. Salah satu unsur kepribadian yang berkembang adalah self-concept atau konsep diri, yakni persepsi seorang tentang dirinya, kapabilitas, perilaku, harga diri, dan kepribadian. Yang pertama yaitu kepercayaan lawan ketidakpercayaan atau basic trust versus basic mistrust. Nah, kepercayaan dasar basic trust ialah kepercayaan yang sifatnya fundamental pada diri baik kepada orang lain dan lingkungannya. Dirinya dipercayai dan bahwa ada keterkaitan antara kebutuhan dirinya dengan lingkungannya. Bayi yang memiliki kepercayaan dasar dapat memperkirakan bahwa ibunya akan memberikan makanan. Yang kedua yaitu kemandirian lawan dan keraguan. Dalam membantu mengatasi krisis ekonomi, lawan malu dan keraguan. Ideal orang tua menciptakan iklim yang mendukung untuk mengembangkan kontrol diri tanpa harus kehilangan harga diri, dan sangat diperlukan adanya keseimbangan antara tuntutan tugas aktivitas yang dilakukan anak dengan taraf kemampuan anak serta bantuan atau kontrol dari pihak orang tua. Yang ketiga yaitu inisiatif lawan merasa berdosa. Krisis ini terjadi pada anak umur 4-5 tahun. Anak akan mengalami gejala psikologis untuk mengidentifikasikan diri dengan orang-orang lain. Maka dari itu, seorang pribadi perlu mendapatkan gambaran akan menjadi seorang macam apa dirinya kemudian hari ini. Jika anak cenderung mengembangkan sikap berdosa yang berlebihan, akibatnya bukan saja memiliki perasaan bersalah secara berlebihan, melainkan akan meliputi oleh perasaan bahwa dirinya harus senantiasa melakukan sesuatu, bersaing, dan senantiasa berbuat sesuatu agar dirinya mempunyai nilai sebagai. Baiklah, saya akan menjelaskan perkembangan bahasa anak. Nah, perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik secara lisan, tertulis, maupun dengan tanda-tanda isyarat. Nah, perkembangan bahasa yang menggunakan model pengekspresian secara mandiri, baik lisan maupun tulisan, dengan mendasarkan pada bahan bacaan akan lebih mengembangkan kemampuan bahasa anak.
Usia sekolah dasar merupakan masa di mana berkembang pesatnya kemampuan mengenal dan menguasai perbendaharaan kata. Nah, pada awal masa ini, anak sudah menguasai sekitar 2.500 kata, dan pada masa akhir, yaitu kira-kira usia 11-12 tahun, anak telah dapat menguasai sekitar 5.000 kata. Nah, untuk mengembangkan kemampuan berbahasa atau keterampilan berkomunikasi anak melalui tulisan, yaitu sebagai cara untuk ekspresikan perasaan, gagasan atau pikirannya, maka sebaiknya kepada anak dilatihkan untuk membuat karangan atau tulisan tentang berbagai hal yang terkait dengan pengalaman hidupnya atau kehidupan pada umumnya, seperti menyusun autobiografi, kehidupan keluarga, cara-cara memelihara lingkungan. Nah, di sini ada untuk mengembangkan kemampuan berbahasa atau keterampilan berkomunikasi pada anak melalui tulisan. Nah, ada tahapan perkembangan bahasa. Nah, tahapan perkembangan bahasa ini terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu di umur anak 3 bulan. Nah, di umur anak yang 3 bulan ini, anak mulai mengenal suara manusia seperti ingatan yang sederhana mungkin sudah ada, tetapi belum tampak. Nah, segala sesuatu yang masih terkait dengan apa yang dilihatnya, seperti koordinasi antara pengertian dan apa yang diucapkannya belum terlalu jelas. Nah, selanjutnya di tahap umur anak 6 bulan. Nah, di umur anak 6 bulan ini, anak sudah mulai terbiasa membedakan antara nada yang halus dan nada yang kasar. Nah, dia mulai membuat vokal seperti A, E, dan U. Nah, tahap selanjutnya di umur anak 9 bulan. Nah, anak mulai bereaksi terhadap isyarat. Dia mulai mengucapkan bermacam-macam seperti suara, dan tidak jarang kita bisa mendengar kombinasi suara yang menurut orang dewasa sudah terlihat seperti anak tersebut. Nah, di umur yang di tahap selanjutnya yaitu umur anak yang 12 bulan. Anak mulai bereaksi terhadap perintah. Dia gemar mengeluarkan suara-suara dan biasa diamati adanya beberapa kata tertentu yang diucapkan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, di tahap selanjutnya yaitu di umur anak 18 bulan. Anak mulai mengikuti petunjuk, kosakata sudah mencapai sekitar 20-an, serta dalam tahap ini komunikasi dengan menggunakan bahasa tampak mulai terlihat jelas. Nah, selanjutnya di umur 2-3 tahun anak sudah bisa memahami pertanyaan dan perintah dari orang dewasa. Kelas selanjutnya pada umur 4-5 tahun, pemahaman anak makin mantap walaupun masih sering bingung dalam hal yang menyangkut waktu. Kosakata aktif bisa mencapai 2000-an, sedangkan yang pasif sudah makin banyak jumlahnya. Anak mulai belajar berhitung dan kalimat-kalimat yang agak rumit mulai digunakannya. Pada umur 6-8 tahun, tidak ada kesukaran untuk memahami kalimat. Di sini kalimat yang sudah dikuasainya itu adalah sebagai alat untuk berkomunikasi. Adalah fungsi bahasa di sini. Yang pertama adalah fungsi instrumental. Bahasa dapat melancarkan anak untuk mendapatkan kepuasan tentang apa yang diinginkannya. Lalu ada fungsi pengatur. Di sini adalah untuk mengontrol perilaku terhadap orang lain. Lalu ada interpersonal. Di sini adalah untuk berinteraksi satu sama lainnya dalam dunia sosial anak. Lalu ada fungsi pribadi, mengekspresikan pandangannya yang unik, perasaan dan sikap melalui bahasa. Dan ada fungsi heuristik yang mana membedakan dirinya dari lingkungan. Anak menggunakan bahasa untuk menjelajahi dan memahami lingkungannya.